Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya semoga saja sahabat semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Dan kali ini Kang Asep akan menceritakan tentang kehidupan dan akhir dari hidup kakaknya Kang Asep sendiri ya, kakak kandung yang bernama Teh Ai Rohaini. Beliau sudah mendahului kita semuanya menghadap Yang Maha Kuasa. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Siang itu Teh Ai sedang tidak enak badan. Sehingga sedari pagi Teh Ai hanya tiduran di kamar saja. Sekitar jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Teh Ai terbangun karena dua adik laki-lakinya pulang dari sekolah. Dengan tubuh terasa lemas, ia berusaha untuk bangun karena ia teringat siang ini belum melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat zuhur. Lalu ia berjalan menuju kamar mandi hendak bersuci atau berwudu. Ia masuk kamar mandi dan menutup pintunya. Namun baru saja Teh Ai memegang gayung hendak mengambil air yang ada di bak, tiba-tiba saja, "Ger, kau harus mati." Sontak Teh Ai memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan. Brak! Teh Ai terjatuh dan terkapar di lantai kamar mandi. Teh Ai adalah kakakku yang kedua. Teh Ai gadis yang unik, cantik, manja, rajin beribadah, cerdas, terbukti dengan prestasinya ketika sekolah selalu mendapat juara umum di sekolahnya. Namun sayangnya pada saat itu kondisi perekonomian keluargaku sangatlah jauh dari senang. Yang akhirnya terputus pendidikannya karena tidak ada biaya. Teh Ai memang sekolahnya tidak di kampung, melainkan di kota Pekanbaru. SMP Taman Siswa. SMA-nya aku tidak ingat lagi di mana. Pasca berhentinya dari sekolah, Teh Ai bekerja sebagai ART di Tanggerang, kota Pekanbaru. Namun karena seringnya mendapat perlakuan buruk dari majikannya, bahkan dianiaya, serta gajinya tidak dibayar, akhirnya orang tuaku menjemput Teh Ai untuk dibawa pulang kampung saja. Setibanya di kampung, tentulah sosok Teh Ai membuat banyak pemuda di kampungku terkagum dengan kecantikan Teh Ai. Maklumlah beberapa tahun tidak pernah pulang, dan sekali pulang kampung tentulah sudah banyak perubahan pada fisik Teh Ai. Bukan saja pemuda-pemuda di desaku saja yang suka sama Teh Ai, tapi banyak pula pemuda-pemuda karyawan perusahaan Kaltek yang suka. Kebetulan desaku dekat dengan perusahaan itu. Namun dari sekian banyak pria muda yang suka, hanya 3 orang saja yang berani mengungkapkan perasaannya langsung ke Teh Ai, bahkan bicara ke bapak. Singkat cerita, Teh Ai memilih pemuda yang memang ia sukai. Pria ganteng bersuku Batak. Hubungan mereka akan segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun tentunya harus menunggu Teh Ai menikah terlebih dahulu, karena di atas Teh Ai masih ada Teh Iis
anak pertama yang masih gadis atau belum menikah. Tentunya Teh Ayi dan calon suaminya dengan berat hati harus bersabar. Sebenarnya Teh Iis sudah mengikhlaskan jika mereka mau menikah terlebih dahulu. Namun Teh Ayi sangat menyayangi Teh Iis, sehingga Teh Ayi tetap menunggu Teh Ayi menikah terlebih dahulu. Ayi, kalau teteh mah gak apa-apa dilangkahin, teteh mah ikhlas kok. Teh Iis memulai cerita sambil menyisiri rambut panjang dan indah Teh Ayi dengan penuh kasih sayang. Tanggal 3 September tahun 1986. Mulainya kejadian-kejadian yang tidak logika serta menakutkan keluargaku dimulai. Pagi itu hari Selasa. Aktivitas kami seperti biasa. Aku dan kakak laki-lakiku yang bernama Deden siap-siap hendak pergi sekolah. Demikian juga kedua orang tuaku hendak pergi ke kebun. 3 adik perempuanku yang masih kecil-kecil dibawa Umi ke kebun. Di rumah tinggal Teh Ayi sendiri yang baru 3 bulan ini di rumah. Pagi itu sebelum kedua orang tuaku pergi ke kebun, Teh Ayi mendekati Umi dan Bapak yang tengah bersiap hendak berangkat berkata, "Pak, Mi, hari ini jangan ke kebun lah, di rumah saja ya. Teteh lagi demam loh. Lagian teteh kan pulang ke rumah karena kangen sama Bapak dan Umi." Demikian ujar Teh Ayi merengek sembari memeluk Umi. Umi tersenyum melihat sikap dan tingkah Teh Ayi yang pagi itu terlihat manja seperti anak kecil. "Teh, kalau Umi sama Bapak tidak ke kebun, lalu siapa yang urus padi kita yang sebentar lagi panen?" ujar Umi. Bapak pun menimpali ucapan Umi yang sedari tadi duduk ngopi sambil menunggu Umi selesai menyiapkan bekal untuk dibawa ke kebun. "Iya Teh, benar kata Umi. Teteh di rumah aja. Teteh kan udah besar, cantik lagi," ujar Bapak sedikit menggoda. Teh Ayi pun dengan masih memeluk Umi tersenyum manja dan berkata, "Emang Teteh cantik ya Pak? Terus Bapak sayang gak sama Teteh?" Mendengar pertanyaan Teh Ayi, Bapak hanya tertawa. "Teteh ini lucu. Ya sayang lah. Namanya juga sama anak. Ya udah, Bapak sama Umi berangkat dulu ya. Ntar keburu siang loh," sambung Bapak yang tetap akan berangkat ke kebun. Akhirnya dengan berat hati Teh Ayi melepaskan pelukannya dari Umi dengan wajah sedih. Teh Ayi mengikuti Bapak dan Umi serta 3 adikku sampai pintu depan. Ketika Bapak dan Umi di depan rumah, Teh Ayi yang berdiri sambil berpegangan pada kusen pintu berkata dengan pelan, "Pak, Mi, jangan lama-lama pulangnya, ntar nyesel loh ninggalin Teh Ayi." Mendengar ucapan Teh Ayi, Umi tertegun sejenak dan menghentikan langkahnya, serta membalikkan badannya kembali. Sambil tersenyum, Umi menjawab, "Iya Teteh, anak Umi yang manja." Kemudian kedua orang tuaku pun berlalu pergi. Setelah Bapak dan Umi berangkat, aku dan Adeden pun berpamitan untuk berangkat sekolah. Setelah berpamitan dan seperti biasa, salam dan cium tangan Teh Ayi. Tiba-tiba saja Teh Ayi memelukku sambil berbisik, "Dayat sayang, hati-hati di jalan ya. Belajar yang semangat, walau kita orang susah, kejarlah cita-citamu." Lalu Teh Ayi mencium pipiku dan melepas aku dan Adik dan berangkat ke sekolah.
Pukul 12:30 aku dan Adeden telah tiba di rumah pulang dari sekolah. Setibanya di rumah, aku langsung buka sepatu dan ganti baju. Lalu ke dapur hendak makan karena sedari sekolah aku menahan lapar. Di sekolahan, aku tidak pernah jajan seperti teman-temanku. Karena ya orang tuaku tidak punya uang untuk memberi aku jajan. Umi selalu berkata, "Kalian harus tetap semangat sekolahnya, walau sekarang hidup kita susah. Semoga kelak kalian jadi orang sukses ya. Dan sekarang kalian harus sabar dan prihatin dulu." Lanjut cerita, sesampainya di dapur, di meja aku tidak mendapati makanan apapun. Tentulah aku merasa kesal, soalnya sudah lapar sekali saat itu. Dengan rasa kesal, aku pun kembali ke ruang depan di mana tadi aku lihat Teh Ayi tengah terbaring. Sembari menangis, aku bertanya sama Teh Ayi, "Teh, Dayat lapar nih, kenapa Teteh gak masak sih? Malah tiduran aja, ngapain aja dari pagi?" Demikian rengekku. Teh Ayi pun beranjak bangun dari baringnya dengan wajah pucat. "Yat, jangan nangis ya, jangan marah ya. Teteh sakit Yat. Nih Teteh tadi beli sarimi buat Dayat sama Deden." Demikian ujarnya. Teh Ayi pun berdiri sambil meraih kantong plastik warna hitam isi mie instan yang terletak di atas meja ruang tengah itu. Aku pun terdiam, tidak menangis lagi mendengar jawaban Teh Ayi yang mengatakan jika ia tidak masak karena sakit. Saat itu kulihat wajahnya memang terlihat pucat dan lesu. Aku pun segera mendekatinya, seraya memegang keningnya. "Teteh sakit ya? Badan Teteh panas nih. Ya udah, Teteh istirahat aja ya, biar Dayat aja yang masak." Demikian ucapku. Aku merasa kasihan sama Teh Ayi, menyesal rasanya tadi aku sempat berucap kasar. Teh Ayi pun tersenyum sambil memelukku. "Makasih ya Dek, ternyata adik sayang sama Teteh," bisik di telingaku sambil mengusap kepalaku. Lalu aku pun pergi ke dapur untuk memasak mie. Aku memang sudah bisa masak walau ala kadarnya. Singkat cerita, aku selesai masak mie dan makan. Selesai makan, aku pun pergi ke kamar mandi hendak berwudu, tentunya untuk melaksanakan sholat fardu zuhur. Ketika aku baru selesai berwudu dan hendak keluar dari kamar mandi, kulihat Teh Ayi sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Sedikit terkejut dan aku bertanya, Teteh mau ngapain Teh?" Demikian tanyaku. "Teteh mau ambil air wudhu. Teteh belum sholat Dek," jawabnya sambil melangkah masuk ke dalam kamar mandi, lalu menutup pintunya. Aku pun langsung ke ruang sholat. Baru saja aku memakai sarung, tiba-tiba bruak, terdengar suara gaduh dari arah kamar mandi yang memang dekat dari ruang sholat. Aku terkejut dan memutuskan untuk menunda sholat terlebih dahulu. Lalu aku mendekati pintu kamar mandi yang saat itu ada Teh Ayi di dalam. Dari depan pintu kamar mandi aku mendengar suara lirih, "Yat, Yat, tolong Teteh Yat." Sontak aku terkejut dan merasa khawatir, takut kenapa-kenapa dengan Teh Ayi. Aku coba ketuk pintu kamar mandi sambil memanggil Teh Ayi. "Teh, Teteh, Teteh kenapa? Yat, tolong Teteh." Kembali terdengar suara Teh Ayi minta tolong dengan suara lirih.
Aku coba dorong pintu kamar mandi dan ternyata tidak terkunci. Aku pun masuk. Betapa terkejutnya aku melihat Teh Ayi yang saat itu terkapar dengan posisi telentang di kamar mandi dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Dari hidungnya banyak mengeluarkan darah segar. Teh kenapa? Aku berusaha mencoba membangunkan tubuh Teh Ayi, tapi aku tidak cukup kuat untuk mengangkat tubuh Teh Ayi yang tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi itu. Aku pun mencoba teriak memanggil Ak Deden yang sedari tadi bermain di samping rumah. Ak Deden pun datang. "Ada apa, Dek?" Ak Deden bertanya kepadaku. "Teh Ayi jatuh, Ak. Ayo bantu aku angkat Teh Ayi." Demikian pintaku. Namun dengan acuh Ak Deden menjawab sambil melirik ke kamar mandi. Gak kuat, Dek." Lalu ia pun pergi lagi. Aku kesal melihat sikap saudaraku itu. Aku semakin panik sambil teriak ke Ak Deden. Kalau enggak cepat kasih tahu Bapak dan Umi di ladang. Suruh pulang. Bilang Teh Ayi sakit dan jatuh di kamar mandi, Ak." Ak Deden pun menjawab dari luar. Iya. Pergi dulu ya." Aku pun kembali menunggu Teh Ayi di kamar mandi. Tidak ada yang bisa aku perbuat saat itu selain menangis, sembari memeluk kepala Teh Ayi yang aku pangku di pangkuan. Kulihat bibir Teh Ayi bergerak seperti hendak berbicara. Aku pun mendekatkan telingaku di bibirnya sambil bertanya, "Iya Teh, ada apa?" Dengan lirih dan pelan sekali ku dengar Teh Ayi berkata, "Dek, siapa yang tega bunuh Teteh? Kok tega kali? Apa dosa Teteh ya, Dek?" Aku bingung mendapat pertanyaan Teh Ayi. Seusiaku pada saat itu, aku belumlah mengerti dengan hal seperti itu. Sembari tetap aku membaluk kepalanya, aku pun menjawab, "Enggak Teh, enggak ada yang bunuh Teteh. Teteh sakit dan jatuh." Aku lihat kondisi Teh Ayi semakin lemah. Nafasnya tersengal-sengal seperti kesulitan bernafas. Kulihat lagi bibirnya kembali bergerak. Dan kembali pula aku dekatkan telingaku di bibirnya. Dengan suara semakin pelan, ku dengar ia berkata, "Tadi ada 2 orang besar dan hitam di kamar mandi ini. Dia pukul kepala Teteh." Aku semakin bingung karena aku pikir sebelum Teh Ayi masuk kamar mandi, aku yang terlebih dahulu dari kamar mandi ini. Aku tidak melihat siapapun di kamar mandi itu. Aku hanya bisa diam, tak mengerti apa yang dikatakan Teh Ayi saat itu kepadaku. Yang bisa kulakukan hanya menangis sambil berusaha membersihkan darah yang mengalir terus dari hidung Teh Ayi menggunakan kain sarung yang kupakai saat itu. Aku semakin khawatir melihat kondisi Teh Ayi. Sementara kedua orang tuaku belum juga datang. Dengan pelan, kepala Teh Ayi aku turunkan dari pangkuanku. Kurai handuk yang tergantung di dinding sebelah kanan kamar mandi itu. Lalu kuganjal kepala Teh Ayi sebagai bantal. Lalu aku keluar rumah untuk mencari pertolongan. Setibanya di luar rumah, aku berteriak sekuat yang aku bisa. Hening, tidak ada suara yang menjawab teriakanku. Namun, aku tidak putus asa. Ku coba terus berteriak meminta pertolongan. Singkat cerita, akhirnya usahaku untuk mendapatkan pertolongan
membuahkan hasil. Dua tetanggaku berlarian menghampiriku, yaitu Pak Slamet tetangga sebelah kiri rumahku dan Pak Tanari tetangga yang rumahnya tepat di depan rumah Pak Slamet. Mereka berdua menghampiriku dan mereka bertanya, "Ada apa, Yat? Minta tolong?" Tanya mereka panik. Melihatku menangis sembari berteriak meminta tolong. Itu Pak, kakakku jatuh di kamar mandi." Aku menjawab sambil berlari mengajak kedua tetanggaku masuk ke kamar mandi di mana Teh Ayi terkapar. Lalu kedua tetanggaku itu mengangkat tubuh Teh Ayi dan dibaringkan di ruang keluarga. Pak Slamet bertanya kepadaku, "Yat, kemana bapak dan ibumu?" "Ke ladang Pak, dari pagi tadi. Belum pulang juga." Demikian jawabku. "Terus udah dikasih tahu belum bapakmu kalau kakakmu sakit, Yat?" Kembali Pak Slamet bertanya. "Udah Pak, tadi Deden aku suruh tapi belum datang juga Pak." Pak Tanari yang sedari tadi hanya diam dan duduk di samping Teh Ayi yang terbaring, berinisiatif untuk segera menjemput bapak. "Ya wis Pak Slamet, tek susu bayar ramane bocah-bocah iki ya, ning kebon," ujar Pak Tanari ke Pak Slamet. Pak Slamet pun menganggukkan kepala tanda setuju. Pak Tanari dengan segera berangkat menyusul bapakku ke ladang dengan menggunakan sepeda ontel. Setelah Pak Tanari pergi, Pak Slamet pun pamitan kepadaku. "Yat, kamu tungguin dulu kakakmu ya. Aku mau kasih tahu tetangga yang lain. Kamu jangan kemana-mana ya," ujar Pak Slamet. Aku pun menganggukkan kepalaku. "Iya Pak, makasih banyak ya Pak." Dan akhirnya aku bersama Teh Ayi berdua. Setengah jam berlalu, akhirnya bapak pun datang. Bapak langsung membuka selimut dari badan Teh Ayi. Lalu bapak menekan urat nadi Teh Ayi dan mendekatkan telinganya ke hidung Teh Ayi. Setelah itu, dengan suara bergetar, bapak berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Bapak tertunduk dengan raut wajah terlihat begitu sedih dan pilu. Bahunya bergetar menahan gejolak duka yang begitu mendalam. Namun bapak berusaha tegar menghadapinya. Walau dari sudut matanya terlihat butiran bening mulai menetes. Mengetahui kalau Teh Ayi kini telah pergi, aku pun hanya menangis sembari memeluk jasadnya. Di saat aku yang tengah menangis serta bapak masih tertunduk di samping jasad Teh Ayi, sambil terus membelai wajah Teh Ayi, tiba-tiba saja terdengar jerit dan tangis histeris dari luar rumah. Suara tak asing di telingaku. Ya, itulah suara Umi. Aku pun bergegas keluar dan kulihat Umi tengah berlari sambil menangis histeris masuk ke dalam rumah. Umi ternyata sudah tahu kondisi putrinya karena Pak Tanari yang begitu tahu Teh Ayi sudah meninggal. Ia segera kembali menjemput Umi di ladang, mengabarkan bahwa Teh Ayi telah tiada. Begitu Umi berada di dalam rumah dan melihat jasad putrinya terbujur tak bernyawa lagi, ia semakin histeris sembari memeluk jasad Teh Ayi. "Teh, kenapa kamu tega ninggalin Umi, nak?" Demikian ratap Umi sembari mendekap tubuh Teh Ayi. Sekuat apapun hati bapak akhirnya ikut menangis juga, walau tidaklah sampai meratapi. Bapak pun berusaha menguatkan hati Umi. "Mi, udah Mi,
jangan diratapi. Kita harus ikhlas, ini semua sudah kehendak Allah, Mi. Demikian ujar bapak kepada Umi. Tapi Umi yang namanya seorang ibu melihat putrinya terpujur tak bernyawa lagi, pastilah hatinya hancur berkeping-keping. Iya Pak, cobalah kalau kita menuruti kata-katanya tadi yang melarang kita pergi ke ladang, mungkin Teh Ayi gak jadi begini. Ujar Umi yang menyesali keputusannya yang tetap pergi ke ladang. Walau tadi pagi Teh Ayi sempat meminta agar bapak dan Umi tidak pergi meninggalkannya di rumah. Bapak pun mendengar ungkapan penyesalan hati Umi hanya diam, tidak mau menimpali lagi. Bapak sangat memahami kondisi hati Umi saat itu. Malam harinya setelah Teh Ayi meninggal, di rumahku begitu ramai para tetangga, baik yang rumahnya dekat maupun yang jauh. Mereka berkumpul di halaman rumahku, bahkan bisa dikatakan di sekeliling rumahku. Hampir setiap tetanggaku semua membawa lampu penerangan pertomak. Karena pada saat itu di daerahku belumlah ada listrik, dengan penerangan lampu pertomak yang dipasang mereka di sekeliling rumahku, bahkan di jalan berjejer lampu pertomak, sehingga rumahku di luar maupun di dalam begitu terang benderang. Di ruang keluarga terbujur jasad Teh Ayi yang di sekelilingnya secara bergantian ibu-ibu maupun bapak-bapak membaca surat Yasin. Teh Ayi memang tidak langsung dikebumikan, dikarenakan permintaan dari Teh Nunung anak nomor 3 tepat di bawah Teh Ayi, serta Teh Iis agar Teh Ayi jangan dikebumikan dulu sebelum mereka berdua pulang. Karena saat itu Teh Iis dan Teh Nunung sedang bekerja di Pekanbaru. Di depan dan belakang rumah sudah terpasang tenda. Di depan digunakan untuk para warga yang bapak-bapak berkumpul yasinan secara bergantian. Sementara tenda di bagian belakang rumah yang menyambung dengan dapur rumah digunakan para ibu memasak makanan dan minuman buat semua pelayat yang standby di rumah. Demikianlah kekompakan warga di tempatku jika ada salah satu warganya yang tengah kemalangan. Biasa masyarakat di sini menyebut dengan istilah lelean atau tidak tinggal tidur jenazah yang belum dikebumikan. Tak terasa waktu pun sudah mulai larut malam, sekitar pukul 12 malam. Tiba-tiba saja aku dan keluargaku yang nyaris tak beranjak jauh dari ruang keluarga di mana jenazah Teh Ayi berada, mendengar teriakan-teriakan warga memanggil bapak dari luar rumah yang standby di depan rumah. Mereka berteriak memanggil bapak. Pak Ustadz, keluar sini Pak. Dengan perasaan terkejut, aku dan bapak segera keluar menuju kerumunan warga yang tengah panik sambil melihat ke arah langit yang gelap. Setibanya di halaman depan, aku dan bapak pun melihat ke arah langit. Astagfirullah. Bapak sangat terkejut menyaksikan pemandangan yang aneh sekaligus mengerikan di langit. Tepatnya di atas atap rumah kami yang gelap. Terlihat ada 5 cahaya terang berbentuk tombak berjejer memancarkan cahaya terang putih kemerahan. Begitu melihat hal aneh itu, dengan sigap tanpa berkata, bapak berlari ke dalam rumah dan tak lama berselang, bapak pun kembali keluar dengan membawa sebilah golok panjang dan kapur tulis. Dengan wajah tegang, bapak menulis sesuatu di bilah golok tersebut. Entahlah apa yang ditulis, aku pun tidak paham. Yang jelas, kulihat itu tulisan Arab. Setelah itu, bapak meminta bantuan kepada warga. Tolong ambilkan bambu atau kayu panjangnya 2 meter.
Tetanggaku dengan cepat ke halaman samping rumahku, di mana di situ ada sebatang bambu yang biasa digunakan ibuku untuk menyanggah tali jemuran. "Cepat Pak, mana bambunya?" teriak bapak panik. Tak lama seorang warga membawa bambu yang diinginkan bapak. Dengan cepat bapak menancapkan bilah bambu tepat di tengah halaman rumah. "Semuanya tolong agar menjauh dari saya. Dan bantu saya dengan doa ya semampu kalian," teriak bapak. Setelah itu bapak menancapkan golok yang sudah dirajah dengan kapur tadi. Kemudian diarahkan ke 5 cahaya yang berada di atas atap rumah. Yang terlihat kelima cahaya itu semakin turun dekat atap. Setelah mengarahkan ujung golok itu, kemudian bapak berdiri tegak dengan sikap siaga tak jauh, sekitar 1 langkah di belakang golok. Tatapan mata bapak memandang tajam ke arah 5 cahaya itu. Mulutnya berkomat kamit seperti membaca ayat-ayat suci. Semua warga yang berada di tempat itu, termasuk aku, hanya bisa melihat hal itu dengan tegang dan bergidik ngeri. Aku dan warga terus berdoa. Sebagian ada juga yang berselawat. Terlihat kedua tangan bapak direntangkan ke atas langit dengan kaki membentuk kuda-kuda. Lalu bapak menggerakkan tangannya ke arah cahaya itu. Terlihat kelima cahaya yang berbentuk tombak itu bergerak seiring dengan gerakan tangan bapak, terus naik ke atas langit menjauhi atap rumahku. Lalu terlihat bapak menyatukan telapak tangan kanan dan kirinya sembari berteriak, "Hancurlah kalian iblis! Allahu Akbar!" Kelima cahaya tadi menyatu mengikuti gerakan tangan bapak dan terjadi ledakan hebat hingga tanah yang dipijak bergetar bak terjadi gempa bumi. Cahaya itu lenyap menyisakan asap putih, lalu hilang tertiup angin. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!" seru para warga bertakbir, menyaksikan keberhasilan bapak menghancurkan gangguan iblis itu. Salah satu warga kemudian menghampiri bapak yang masih berada di tengah halaman dengan posisi duduk bersujud. Pak, bapak gak kenapa-kenapa kan?" Demikian sapa warga panik. Sambil meraih tangan bapak berusaha membantu membangunkannya yang terlihat begitu lelah. Wajah bapak terlihat pucat dan tubuhnya basah dengan keringat. Kemudian bapak dibimbing dibawa ke teras rumah. Bapak masih terdiam dengan raut wajah pucat pasi. Tak lama berselang Umi menghampiri bapak dengan memberikan segelas air putih kepada bapak. Setelah meminum air putih, bapak pun terlihat mulai tenang. Penasaran salah satu warga mendekati bapak dan ia bertanya, "Pak, yang tadi itu apa ya?" Mendapat pertanyaan itu, bapak tidak langsung menjawab. Bapak menghela napas berat. Tatapan matanya jauh menerawang ke gelapnya malam. Dengan suara bergetar, bapak pun menjawab, "5 cahaya tadi kiriman dari manusia jahat yang mau mencelakai keluarga saya. Untungnya bapak-bapak kasih tahu saya, kalau tidak mungkin besok pagi ada 5 jenazah lagi yang akan dikuburkan," ujar bapak dengan wajah penuh amarah. Mendengar jawaban bapak, warga yang ada terkejut dan beristighfar. "Astagfirullah, kok ada ya manusia sejahat itu?" Demikian ujar mereka. Singkat cerita, pagi itu segala sesuatu yang menyangkut proses pemakaman sudah siap. Tinggal keberangkatan jenazah ke pemakaman. Jenazah Teh Ayi yang telah dikafani dan dimasukkan ke dalam keranda diangkat dari dalam rumah
dan diletakkan di halaman depan rumahku. Warga dan keluarga kami berkumpul untuk mendengar segala pesan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dari keluarga yang disampaikan oleh Bapak kepada warga semua. Dengan wajah terlihat menyimpan duka sangat mendalam, namun Bapak berusaha untuk tetap tegar. Bapak pun mulai sambutan dengan posisi berdiri menghadap keranda jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, hari ini telah terjadi lagi bukti janji Allah di hadapan kita, bahwa lambat atau cepat kematian itu pasti akan datang kepada setiap makhluk bernyawa yang ada di dunia ini. Semoga hal ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, putri tercinta saya yang lebih dahulu dari kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sebagai orang tuanya, mewakili keluarga, memohon maaf bila selama hidup putri saya banyak salah, dan bila ada hutang piutangnya, mohon hubungi kami pihak keluarga. Selain itu, saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga semua atas bantuannya dalam pelaksanaan fardu kifayah ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah warga berikan kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian Bapak yang diakhiri salam. Bapak yang saat itu tengah berdiri menghadap jenazah melanjutkan dengan doa bersama. Mungkin untuk yang terakhir kami melihatnya. Para pelayat dengan khusyuk mengaminkannya. Setelah selesai pembacaan doa oleh Bapak, tiba-tiba saja tubuh Bapak lunglai dan tumbang terjatuh. Bapak tak sadarkan diri. Disusul pecahnya tangis Umi menyaksikan Bapak pingsan. Pak, sadar Pak, Bapak kenapa? Sembari memeluk Bapak yang pingsan, aku dan saudara-saudaraku menangis, bahkan banyak warga turut menangis menyaksikan kepiluan yang tengah kami alami. Tak lama berselang Bapak sadar kembali dan situasi mulai kondusif. Akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Singkat cerita, proses pemakaman pun selesai. 7 hari sudah berlalu kematian kakakku Teh Ai. Takjiah pun atau tahlilan mulai hari pertama hingga hari ke-7 pun sudah terlaksanakan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Semua itu atas bantuan warga yang begitu peduli terhadap keluargaku. Selepas malam ke-7, situasi di rumahku terasa sepi karena tinggal kami sekeluarga yang berada di rumah. Setelah sampai hari ke-7, tidak lagi ada takjiah atau tahlilan. Dengan begitu, tidak ada lagi tetangga yang datang ke rumahku. Situasi rumahku kini terasa sepi membuat kesedihan Umi kembali menghampiri jiwanya. Umi benar-benar sangat terpukul dengan kepergian Teh Aji untuk selamanya. Melihat kondisi Umi seperti itu, aku berusaha menghibur hatinya sebisaku dengan cara mengajaknya mengobrol. Demikian pula dengan saudara-saudaraku yang lainnya. Kami sangat mengkhawatirkan kesehatan Umi karena hari-hari hanya duduk dan termenung serta menangis. Tidak mau makan dan minum. Kalau tidak kami paksa secara halus. Kakak pertamaku yang bernama Teh Is menawarkan makan kepada Umi
yang saat itu tengah duduk sendiri di teras rumah sambil memeluk erat foto Teh Ayi. Umi tidak menjawab tawaran Teh Iis. Umi hanya menggelengkan kepala tanda ia menolak. Namun Teh Iis dengan sabar mencoba menawarkan lagi. Kalau Umi gak mau makan, nanti Umi sakit. Makan ya Mi, walau sedikit. Demikian Teh Iis membujuk Umi. Dengan tetap tidak bergeming namun pelan, Umi berkata, "Biar saja Umi sakit Teh." Mendengar jawaban Umi, Teh Iis dengan air mata berlinang berdiri di hadapan Umi. Lalu dipeluknya Umi dengan penuh kasih dan sayang seraya berkata, "Mi, Teteh tahu Umi sedih. Bukan Umi saja yang merasa sedih, kita semua sedih Mi. Tapi jangan sampai Umi menyiksa diri seperti ini. Umi gak mau makan. Kalau Umi sakit bagaimana dengan anak-anak Umi yang masih ada, yang selalu menyayangi Umi juga?" Ucap Teh Iis dengan lembut. Sedikit membuat Umi sadar, terlihat dari raut wajah dan tatapan mata sayunya. Umi mengangguk seraya membuka mulutnya, mulai menerima suapan yang diberikan Teh Iis. Hari terus berganti, kondisi psikis kedua orang tuaku mulai membaik. Walau kedukaannya belumlah hilang sepenuhnya, namun alhamdulillah sudah lumayan membaik. Terlihat Umi mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Itu semua berkat kesabaran kakak-kakakku yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang tua kami. Para pendengar Kang Asep Hidayat atau sahabat Kang Asep Hidayat semua, kita flashback kembali ke sebulan sebelum meninggalnya Teh Ayi. Seperti yang sudah diceritakan bahwa Teh Ayi adalah seorang gadis muda yang cantik, bahkan banyak orang mengatakan kecantikan Teh Ayi mirip dengan Betharia Sonata ketika masih muda. Dengan kecantikannya itu banyak pria yang ingin mempersuntingnya. Namun dari sekian pria yang ingin mempersunting, tentunya hanya satu yang ia pilih sesuai dengan hatinya. Namun dengan pilihannya itu membuat beberapa pria merasa sakit hati. Kenapa tidak mereka yang dipilih? Dengan rasa sakitnya itu, dia merasa tidak rela jika Teh Ayi dimiliki pria pilihannya. Maka dia berpikir lebih baik semua tidak dapat memiliki Teh Ayi, yaitu dengan cara menghilangkan Teh Ayi dari muka bumi ini dengan cara santet. Pertanyaannya, apa dasarnya bisa berpendapat Teh Ayi meninggal karena santet? 1. Dengan kejadian-kejadian ganjil sebelum dan setelah Teh Ayi meninggal. 2. Melalui istikharah yang dilakukan Bapak memohon petunjuk dari Allah. Walau hal itu tidaklah bisa dijadikan bukti dalam ranah hukum. Sebulan pasca meninggalnya Teh Ayi, terdengar berita dari calon suami Teh Ayi bahwa 2 dari 3 orang yang sempat datang melamar Teh Ayi dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Dan tak lama kemudian kedua pria itu dikabarkan mati bunuh diri. Mungkinkah mereka berdua pelaku santet? Wallahu a'lam. Hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Selesai. Demikian akhir sekelumit kisah kehidupan kakaknya Kang Asep, yaitu Teh Ayi, yang berakhir dengan kematian. Sedikit pesan dari Kang Asep. Mencintai seseorang itu manusiawi. Namun perlu diingat bahwa jodoh, maut, serta rezeki Tuhanlah yang menentukan. Kita hanya berusaha. Janganlah memaksakan kehendak karena bisa jadi petaka baik bagi diri orang lain maupun diri sendiri. Dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.